Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Umar dari kelas PTIKD Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang subrutin atau fungsi. Pertama, ada pengertian dari subrutin atau fungsi. Dalam pemrograman komputer, subrutin adalah sebuah sekuensi dari instruksi program yang menampilkan tugas spesifik, dikemas sebagai sebuah unit. Unit ini kemudian dapat dipakai dalam program-program saat tugas tertentu harus ditampilkan. Selanjutnya ada manfaat subrutin atau fungsi. Yang pertama, mempermudah pengelolaan atau pengembangan program, mengingat setiap subrutin memiliki kode yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan kode program secara keseluruhan yang disusun tanpa melibatkan subrutin. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kode akibat sejumlah kode yang sama digunakan beberapa kali dalam program. Yang ketiga, menjadikan program lebih bersifat modular sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Kemudian ada jenis-jenis subrutin atau fungsi. Yang pertama ada void atau fungsi tanpa nilai balik. Fungsi yang void sering disebut juga prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Adapun ciri-ciri dari jenis fungsi void ini adalah yang pertama, tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, menggunakan keyword void, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Keyword void juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun. Kemudian yang kedua ada fungsi dengan nilai balik atau non-void. Fungsi non-void disebut juga function, disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu ada keyword return, tidak ada keyword return, ada tipe data yang mengawali fungsi, kemudian tidak ada keyword void, memiliki nilai kembalian, dan yang terakhir dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat ditampilkan langsung hasilnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh program sederhana dari subrutin atau fungsi. Pertama, kita ke contoh program fungsi void atau fungsi dengan nilai balik. Pada program ini saya membuat fungsi dengan nama pengurangan
dan mengerjakan pengurangan 29 dikurangi 4 dan ditampung di variabel jawaban. Nilai balik dari fungsi ini disimpan pada variabel jawaban. Fungsi pengurangan kemudian saya panggil di dalam fungsi main. Ketika program dijalankan menghasilkan output yaitu dia akan menghasilkan hasil atau jawaban 25. Kemudian kita ke contoh fungsi non-void dengan parameter. Pada program ini sebenarnya tetap menghasilkan output yang sama, yaitu tetap 25. Hanya yang menjadi pembeda adalah pada contoh kedua ini fungsi pengurangan menggunakan parameter yaitu variabel A dan B. Ketika fungsi pengurangan dipanggil dari fungsi main, maka kita harus memasukkan nilai sesuai dengan jumlah parameter. Pertama adalah 29 dan yang kedua adalah 4. Sehingga ketika dijalankan, kedua nilai tersebut dikurangkan lewat fungsi pengurangan tersebut. Kemudian kita ke contoh program fungsi tanpa nilai balik atau fungsi void. Dapat dilihat lewat contoh program ini bahwa fungsi pengurangan sama sekali tidak mempunyai nilai balik. Tugas akan dijalankan lewat prosedur tersebut dan tetap perlu dipanggil melalui fungsi utama main. Dan outputnya tetap sama. Outputnya tetap sama yaitu 25.
Jadi kesimpulannya yaitu fungsi merupakan elemen utama dalam bahasa C++ karena bahasa C++ sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Tujuan pembuatan fungsi adalah memudahkan dalam pengembangan program. Ini merupakan kunci dalam pembuatan program yang terstruktur, menghemat ukuran program. Dalam setiap program bahasa C++, minimal terdapat satu fungsi yaitu fungsi main. Fungsi banyak diterapkan dalam program-program C++ yang terstruktur. Fungsi digunakan agar programmer dapat menghindari penulisan bagian program atau kode berulang-ulang, dapat menyusun kode program agar terlihat lebih rapi, dan kemudahan dalam debugging program. Kajian fungsi setidaknya meliputi definisi fungsi, manfaat fungsi, fungsi yang dengan nilai balik, dan fungsi tanpa nilai balik. Sekian pemaparan dan contoh dari subrutin atau fungsi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.